Al-Mansur yang terkenal itu datang kepada Imam Malik. Abu Ja'far Al-Mansur itu meminta kepada Imam Malik, karena waktu itu tentu pemikiran Islam itu sudah berkembang. Yang namanya kiai itu tidak satu lagi. Dulu zaman Nabi itu tidak ada perbedaan pandangan karena gurunya itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang bisa bersaing dengan Rasulullah karena wahyu itu turun kepada Rasulullah. Tetapi sepeninggal Rasulullah, tentu nanti orang itu akan berbeda pandangan. Bapak, jangan memahami bahwa Quran itu pasti satu, enggak. Tafsirnya, maknanya itu beragam. Misalnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Yang namanya riba itu pasti haram, yang namanya jual beli itu pasti halal. Tetapi jual beli mana yang halal itu butuh yang namanya ulama. Tidak semua jual beli kemudian hukumnya halal. Riba itu haram, tetapi transaksi ekonomi apa yang dianggap kemudian apa ini? Riba. Kan saya sering gambarkan kepada bapak-bapak. Dalam agama ini ada sesuatu yang halalnya jelas, ada sesuatu yang haramnya jelas, tetapi ada sesuatu yang sampai kapanpun kita tidak bisa mendapatkan satu pendapat ini halal apa haram. Misalnya saya sering contohkan sama bapak-bapak. Kalau saya ditanya apa hukumnya mengkonsumsi daging sapi, maka hukumnya adalah halal. Apa hukumnya mengkonsumsi daging babi, maka hukumnya haram. Tapi kan di tengah-tengah antara yang halal dan haram ini, ada hukum yang mungkin tidak mudah untuk saya terputuskan. Apa contohnya? Anjing laut. Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan mukanya anjing. Tentu berkaitan dengan ini, kita tidak bisa sama apanya itu, pandangannya. Orang sholat gerhana misalnya, mayoritas ulama berpandangan sholat gerhana itu 2 rakaat, tetapi 1 rakaatnya itu ada 2 apa ini? Ruku. Berbeda dengan sholat secara umum yang dalam 1 rakaat itu cuma ada 1 apa ini? Ruku. Imam Abu Hanifah berpandangan lain. Sholat gerhana itu hanya 2 rakaat, sama dengan sholat subuh, sama dengan sholat taraweh, tidak ada perbedaannya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat zaman itu sebelum Abu Ja'far Al-Mansur itu tentu tersebar. Ada pandangannya Abdullah bin Abbas, ada pandangannya Abdullah bin Mas'ud, ada pandangannya Sayyidina Umar bin Khattab, ada banyak begitu. Maka Imam Abu Ja'far Al-Mansur nih khalifah ini datang ke Imam Malik. Kata Abu Ja'far Al-Mansur nih, ibaratnya sekarang Prabowo pulang dari Magelang datang ke saya di Halim. Terus ngomong begini, Pak Faiz, saya ini memandang Islam ini terlalu banyak pandangannya. Maka saya mau minta tolong sama kiai. Apa yang bisa saya tolong? Kata Imam Malik. Tolong kiai menuliskan 1 buku hadis, yang buku hadis itu bisa dipahami secara moderat. Ya, ini dalam persepsinya Abu Ja'far. Jangan cuma menuliskan hadis yang dikelompokkan kepada pendapatnya Abdullah bin Umar, yang di masa itu Abdullah bin Umar itu dipandang kiai yang kaku. Kalau berfatwa itu terlalu apa ini? Kaku, sedikit-sedikit haram. Dan juga tolong, kata Abu Ja'far Al-Mansur, hindari hadis-hadis yang bisa dipahami untuk mendukung pendapatnya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, yang hari itu dipahami oleh khalifah. Kalau nanya ke Ibnu Mas'ud itu rata-rata dijawab boleh. Kalau nanya ke Ibnu Umar rata-rata dijawab tidak boleh. Kan ada kiai yang kayak gitu tuh. Ya, kiai itu kan kalau di kampung itu kadang-kadang ada satu kiai yang ketat banget. Ini biasanya yang tanya sama kiai ini orang-orang yang sudah tua dan zuhud. Tapi anak muda biasanya menghindari kiai yang kayak gini. Enggak, gue enggak ngaji sama dia. Sedikit-sedikit apa ini? Haram misalnya. Sedikit-sedikit enggak boleh. Ini kiai yang apa ini? Terlalu kaku. Tapi ada satu kiai
yang semuanya itu hukumnya apa ini? Boleh. Maka kata Abu Ja'far Al-Mansur, Imam Malik, tolong karang satu buku yang ada di tengah-tengah. Tidak kemiring condong ke pemikiran kanan dan tidak condong ke pemikiran apa ini? Kiri, yang moderat. Maka Imam Malik mau. Kata Imam Malik, ya baik-baik. Saya coba ya, saya akan menuliskan apa ini? Satu buku hadis kumpulan itu, kalau dipahami oleh masyarakat nanti, maka orang itu akan punya at-tawazun ada di tengah-tengah. Nulis Imam Malik. Itulah sejarah ditulisnya buku hadis yang paling tua yang sampai ke kita, yang namanya kitab Al-Muwatta. Jadi Al-Muwatta itu dulu di samping keinginan Imam Malik ada pesanan penguasa, Pak. Ya, jadi permintaan pemerintah itu tidak selamanya buruk. Ini pemerintahnya minta kiai untuk ngarang apa itu? Buku hadis. Nulis ini Imam Malik ini. Setelah ditulis, itu ada 5.000 sekian hadis jadi, Pak. Ya, tapi Imam Maliknya enggak lapor tuh. Cukup apa ini? Jadi, begitu jadi tersebar nih. Sampai kemana ini? Ke presiden, sampai ke khalifah ini. Maka Abu Ja'far bilang, guru, saya dengar bukunya sudah apa ini? Selesai. Aradal Mansuru dalam sejarah itu ayyunafidha fiqratahu. Beliau itu ingin mengimplementasikan rencana dulu. Kan buku ini ditulis menjawab keinginan saya agar buku ini nanti bisa dijadikan apa ini? Pedoman buat negara Abbasiyah. Jadi kalau buku ini jadi, kata Abu Ja'far, nanti saya minta Menteri Sekretaris Negara itu, Mayor Teddy itu, kalau sekarang, itu untuk memperbanyak buku itu, dibagi-bagikan ke semua masjid, nanti buku selain Muwatta, itu tidak boleh apa itu? Dibaca lagi. Aradal Mansur ayyunafidha fikratahu. Saya kebayang, Pak, kalau itu jatuh pada saya yang nulis, kemudian kata presiden, Pak Faiz, saya angkat sekarang jadi mufti negara, kemudian bukunya Bapak akan dijadikan buku pedoman bersyariat di Indonesia, ya. Nanti semua aturan tentang perbankan syariah, asuransi, semua yang berkaitan dengan hukum Islam itu hanya merujuk kepada buku Bapak. Saya membayangkan kayak apa kayanya saya dan kayak apa panjangnya kuping saya. Ya kan, kenapa? Karena saya menjadi satu-satunya apa ini? Rujukan. Kalau mau mencari pengaruh di situ. Kalau mau mencari harta itu kesempatan. Bisa dibayangkan royaltinya ke saya itu berapa? Kalau saya dijadikan buku apa ini? Induk. Tapi Imam Malik kemudian berkata kepada Abu Ja'far Al-Mansur, la taf'al ya Amirul Mukminin. Kata Imam Malik, jangan lakukan itu Tuan Presiden. Jangan lakukan itu. Anda cetak, Anda tulis, Anda duplikat, Anda salin buku saya untuk kemudian dijadikan buku rujukan semua umat. Jangan lakukan itu. Kata Khalifah, kenapa? Fa innan nasa qad sabaqat ilaihim aqawil. Umat manusia ini, masyarakat Imam Malik, sebelum buku ini ditulis, itu mereka sudah memiliki pandangan tertentu. Pandangan tertentu itu, kata Imam Malik, karena sahabat Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu iftaroku. Mereka itu tersebar. Ada Mu'adz bin Jabal yang masih di Yaman. Ada Abdullah bin Mas'ud yang ada di Irak. Ada Abdullah bin Abbas yang ada di Mekah. Ada Abdullah bin Umar yang ada di Madinah. Ada Abdullah bin Amr bin As yang ada di Mesir. Ini sahabat Nabi. Itu sebagian dari mereka sepeninggal Nabi itu kan meninggalkan kota Madinah. Untuk apa? Menyebarkan apa ini? Islam. Maka Islam ada di Mesir, Islam ada di Syria, Islam ada di Palestina, Islam ada di Irak. Masuk ke semua apa ini? Negeri. Itu yang bawa siapa? Sahabat. Di sana sahabat tentu akan menyampaikan hadis yang mereka miliki. Mereka memiliki hadis A, maka hukum fikihnya disesuaikan dengan hadis A. Boleh jadi orang lain itu membawa hadis B, maka nanti hukumnya itu dibangun dengan dalil hadis B.
Semua masyarakat, kata Imam Malik, itu pasti akan mengikuti masoha indahu, apa yang menurut gurunya ini adalah hadis yang apa ini? Yang sahih. Wa kulluhum, dan mereka itu sudah ala hudan, kata Imam Malik, sudah memenuhi kriteria mengikuti hudan, cahaya yang dulu, hidayah yang dulu disampaikan oleh siapa ini? Rasulullah. Itu Imam Malik, Pak. Jadi Imam Malik itu tidak pernah mau memaksakan pandangan apanya, pribadinya. Ini nanti diturunkan kepada siapa ini? Muridnya. Muridnya Imam Malik itu siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu di akhir hayatnya, cuma kita harus rendah hati. Imam Syafi'i itu ngomong gini depan murid-muridnya. Wahai murid-muridku, idza shahhal hadis. Kalau kalian mendapatkan satu hadis sahih, fahuwa madhabi, maka itulah madhab saya. Kalau Anda mendapatkan hadis sahih bertentangan dengan madhab saya, Anda mendapatkan ayat Quran dan hadis sahih bertentangan dengan madhab saya, maka ikuti hadisnya, jangan ikuti saya. Tapi harus tahu diri nih, ya. Ini kadang-kadang ada orang malah praktek, Pak. Malah praktek itu kalau Bapak baca buku kesehatan terus buka praktek kedokteran, ditangkap orang gitu. Ya, saya nih Pak, saya nih karena ngelihat misalnya dokter itu praktek di mana-mana, saya berpikir saya juga bisa lah. Wong dokter itu kan bisa praktek karena kuliah di fakultas kedokteran. Maka kemudian saya tanya sama dokter, dulu diktat kuliahnya, buku-bukunya dari semester 1 sampai semester 8 sampai dokter di wisuda jadi dokter, itu bukunya apa aja? Dokter bilang, itu di perpustakaan saya, itu 3 lemari, itulah buku yang menjadikan saya seorang apa ini? Dokter. Tahu-tahu saya ustadz itu, baca buku itu, tanpa guru. Begitu saya baca, oh ternyata kalau flu obatnya ini. Oh ternyata kalau darah tinggi harus obatnya seperti ini. Kalau disuntik, suntiknya sekian cc. Saya mungkin bisa hafal Pak. Saya buka praktek. Kira-kira ditangkap enggak sama dokter? Ditangkap. Ditangkap enggak sama polisi? Ditangkap. Kenapa? Karena saya dianggap dokter palsu. Saya membahayakan orang. Kenapa? Karena apa yang ada di buku itu tidak bisa dipraktekkan secara langsung kepada semua orang. Karena semua orang itu boleh jadi punya daya tubuh, daya tahan yang berbeda. Setiap orang itu ada alergi terhadap obat tertentu. Setiap orang itu punya komplikasi terhadap penyakit tertentu. Maka obat ini boleh digunakan untuk saya itu atas rekomendasi dokter. Dokter yang sama itu boleh jadi tidak merekomendasikan obat atas penyakit yang sama ketika pasiennya itu Pak Hermawan. Loh, ini kan biasa Pak. Maka harus ingat nih, Imam Syafi'i ngomong begitu. Itu bukan di depan masyarakat awam sebetulnya, tapi di depan murid-muridnya yang hebat. Di situ ada Harmalah bin Yahya, di situ ada Imam Al-Muzani, di situ ada Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, di situ ada begitu banyak murid-murid Imam Syafi'i itu yang hebat. Maka kata Imam Syafi'i ini kepada murid-muridnya yang punya kemampuan mirip dengan beliau, kata Imam Syafi'i, idza shahhal hadisu fahuwa madhabi. Itu bukan berarti Imam Syafi'i itu meragukan pendapatnya, bukan. Kata Imam Syafi'i, saya bagaimanapun tetap manusia. Selama saya manusia, usibu wa ukhti'u. Saya bisa benar dan saya bisa salah. Itu penting Pak. Maka kata Imam Syafi'i, saya khawatir dalam hidup ini ada hadis yang tidak sempat saya pelajari, maka kalau kalian dapatkan itu nanti bertentangan dengan pendapat saya, asal kalian sudah selevel dengan saya. Ini penting, ya. Ini kalau sekarang nih enggak, orang baru ngaji 3 hari nyalah-nyalahkan kiai, ya. Orang baru ngaji seminggu tiba-tiba semua fikih salah dengan dalil ini Ustadz hadisnya sahih. Kata Imam Syafi'i, idza shahhal hadisu fahuwa mazhabi. Tunggu dulu. Hadis ini Imam Syafi'i tahu enggak? Kalau Imam Syafi'i tahu hadis ini tapi tidak diamalkan, itu bukan berarti Imam Syafi'i salah.
Tapi Imam Syafi'i punya tafsir yang berbeda dengan apa yang kamu pahami. Sekarang pertanyaannya, antara pemahamanmu dengan pemahaman Imam Syafi'i itu kira-kira percaya kepada siapa? Kan sama Pak. Ya, dokter itu bertingkat-tingkat. Kadang-kadang Bapak, maaf nih, jangan ada yang tersinggung ya, berobat ke puskesmas. Ya, kalau nggak sembuh Pak, itu pasti Bapak nyari dokter yang lebih hebat. Saya udah berobat ke puskesmas 2 kali, kok nggak sembuh-sembuh. Maka terfikir, saya mau ke rumah sakit ah. Begitu di rumah sakit, ketemu dia dengan dokter apa ini? Spesialis, masih muda misalnya, berobat, nggak sembuh, itu pasti nggak putus asa. Dengar-dengar di sana ada dokter yang lebih apa ini hebat, sudah praktek sekian puluh tahun bahkan bergelar profesor. Itu kan manusiawi Pak. Sama dengan apa ini? Dengan ulama. Jangan kemudian orang itu mengatakan ini imam salah, ini imam salah. Tapi mengatakan apakah saya sudah tahu mengapa ulama itu berpendapat apa ini ke kanan. Misalnya Pak, kalau kita lihat pandangan apa ini ulama, itu semuanya pasti tidak dibangun dengan dalil. Tetapi dalil itu kadang-kadang menjadi subjektivitas masing-masing ulama. Saya sering cerita di mana-mana Pak. Ada hadis yang disebut dengan silsilah zahabiyah. Hadis itu kan sampai ke kita, itu melalui mata rantai periwayatan. Dari Rasul turun ke sahabat, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun ke tabi'in, turun ke semua ulama pada setiap apa ini zaman. Ada satu hadis Pak yang disepakati oleh ulama itu silsilah zahabiyah. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik yang saya ceritakan tadi itu dapat dari Imam Nafi, gurunya, ya. Dari Imam Nafi ini dapat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, itu dapat dari Rasulullah. Bayangin Pak, ini Imam Malik, ini Rasulullah. Hadisnya itu cuma lewat 2 orang. Kalau kita hari ini hadisnya nggak tahu lewat berapa orang, kan begitu. Untuk sampai ke saya, hadis yang diucapkan Nabi itu lewat berapa orang. Ini Imam Malik, untuk sampai ke Rasulullah itu hanya dengan 2 perantara orang Pak. Dan orang ini adalah orang yang terbaik pada masanya. Siapa yang tidak kenal Nafi? Ini kan di masa tabi'in, ini orang yang luar biasa. Muridnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini dari Imam Malik ke Nafi, ke Ibni Umar, ke Rasulullah. Abdullah bin Umar tuh ngomong, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar. 2 orang yang sedang melakukan transaksi jual beli itu bil khiyar, punya opsi untuk melanjutkan atau opsi untuk membatalkan, malam yatafarraqa, selama kedua orang ini belum berpisah dari majlisul aqdi. Jadi kalau saya melakukan transaksi dengan Pak Hermawan, saya jual ya rumah saya. Pak Hermawan bilang, saya beli. Harganya disepakati, harga rumahnya berapa? Misalnya 1 miliar. Saya transaksikan Pak. Sudah jabat tangan ini, saya jual, Pak Hermawan bilang, saya beli. Tapi, lam yatafarraqa. Belum apa ini, keluar dari majelis akad, masih sama-sama berhadapan gini. Tiba-tiba saya ngomong, atau Pak Hermawan yang ngomong. Saya penjual bilang, Pak Hermawan, saya nggak jadi jual deh. Atau Pak Hermawan yang ngomong, saya tidak jadi beli. Itu mazhab imam yang 3 boleh Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Itu mengatakan namanya khiyarul majlis. Buka buku fikih, semua ulama mengisbat yang namanya khiyarul majlis. Kecuali siapa? Imam Malik. Kata Imam Malik, khiyar majlis itu nggak ada. Aneh kan? Padahal yang meriwayatkan hadisnya itu ya Imam Malik sendiri. Dan Imam Malik itu dapat dari Nafi dan dapat dari Ibnu Umar. Kan hadisnya berarti apa ini? Sahih. Pertanyaannya, kenapa Imam Malik tidak mengamalkan hadis yang sahih? Dan ini sahih banget Pak. Langsung dari siapa ini? Dari gurunya Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Sementara imam yang lain itu pasti ketika mendapatkan dalil khiyarul majlis itu akan bermuara kepada Malik an Nafi an Ibni Umar. Imam Malik bilang begini,
Persoalannya bukan soal hadis itu sahih atau tidak sahih. Hadis itu sahih. Saya dapatkan dari guru saya Nafi'. Guru saya Nafi' dapat dari Ibnu Umar langsung dari Rasulullah. Tapi persoalannya kata Imam Malik, saya dari kecil masuk pasar Madinah, Tanah Abang, Senen, Blok M, nih kalau orang sekarang nih kata Imam Malik nih, saya udah keliling nih. Satu apa ini? Satu kota Madinah. Di Tamrin City, di Tanah Abang, semua pasar di kota Madinah itu tidak mengenal yang namanya khiyarul majlis. Begitu orang bilang saya jual dan saya beli, maka itu menjadi aqdun lazim. Tuh Pak, dalam fikih itu beda. Ada aqdun namanya lazim, ada aqdun namanya jaiz. Kalau aqdun lazim itu mengikat. Kalau dibatalkan, salah satu pihak itu boleh meminta ganti rugi atas transaksi yang dibatalkan. Kalau akdun itu namanya akdun jaiz, itu boleh iya, boleh enggak. Ketika dibatalkan, maka masing-masing pihak itu tidak boleh meminta ganti apa ini, rugi atas batalnya transaksi. Kata Imam Malik, semua pasar di Madinah itu melakukan jual beli dengan akdun yang namanya lazim. Kalau sudah jatuh kata, sah, mengikat. Pertanyaannya, Imam Malik bagaimana dengan status hadis itu? Kata Imam Malik, jangan lihat hadis itu dulu, tapi lihat pedagang di Madinah. Pedagang di Madinah ini melakukan transaksi di pasar itu pasti mengikuti ayahnya yang dulu dagang di Madinah. Kan gitu rata-rata. Ya, bapaknya pedagang, anaknya pedagang. Ya, bapaknya kiai, anaknya kiai. Ya kan? Bisa begitu, Pak. Ya, ada apa? Anak bapaknya itu misalnya ya ngajar Quran, anaknya juga ngajar Quran, ya. Bapaknya misalnya jadi pilot, anaknya jadi pilot. Bapaknya presiden, anaknya presiden atau jadi wapres, ya biasa gitu ya. Itu tradisi manusia kan begitu, Pak. Nah, kata Imam Malik, ini persoalannya kata Imam Malik, pedagang di Madinah ini dibuka toko, itu kan biasanya warisan bapaknya. Berarti bapaknya juga apa ini? Dagang di Madinah. Bapaknya ini biasanya warisan dari atas. Atau bapaknya berdagang itu pasti kan niru orang-orang sebelumnya. Coba Bapak lihat, pedagang kalau di Jakarta, yaitu niru pedagang-pedagang atasnya. Kita kalau di Jakarta masuk warung, Pak, itu kalau nggak dikasih air putih, dikasih teh tawar. Tapi dulu di Jawa Timur kalau ngasih teh tawar itu nggak hormat sama orang. Tapi kalau di Jakarta biasa karena kayak gitu, kan begitu Pak. Nah, ini namanya tradisi dan budaya. Tradisi itu tidak mungkin dibangun satu orang. Dia pasti dibangun antar generasi. Kita punya tradisi di Betawi, kalau nikahan itu pasti pakai roti buaya. Walaupun sekarang buayanya jadi kecil, nggak tahu kenapa ya. Dulu saya masih kecil itu orang Betawi, itu roti buaya dan enak Pak. Roti buaya kecil itu dulu coklat, warnanya besar, itu kalau dimakan enak. Sekarang roti buahnya diplastikin Pak, kecil banget kayak roti biasa itu. Ya, itu enggak tahu tradisinya berubah karena mahal Pak. Karena roti buaya itu sekarang mahal jutaan, pengantennya itu mungkin enggak punya uang. Dulu orang tuh masih biasa makan roti-roti tradisional, sehingga roti buaya itu harganya relatif apa ini? Murah. Pertanyaannya, kenapa orang Betawi itu kalau nikah kok pakai roti buaya? Kan pasti jawabannya, misalnya nih anak Betawi modern nih, ya Betawi modern, kan bilang sama bapaknya, udah Pak, ngapain sih kita kalau ngelamar anak gadis orang kok pakai roti buaya? Pasti bapaknya, udah begitu, dulu babe juga begitu. Nah ditanya, babe begitu kenapa? Ya engkong lu juga begitu. Itu namanya tradisi Pak, ke atas itu. Nggak mungkin tradisi itu dibuat satu orang itu nyeleneh namanya. Tradisi itu pasti dibangun oleh apa ini? Oleh ke atas semua. Ya, pertanyaannya kata Imam Malik, tradisi di pasar ini dibangun oleh siapa? Oleh orang sebelumnya. Orang sebelumnya ini siapa? Mungkin tabi'in. Tabi'in ini niru siapa? Tabi'in. Tabi'in ini niru siapa? Niru sahabat. Kan yang dulu di pasar ini Sayyidina Abu Bakar. Kan yang dulu di pasar ini Abdurrahman bin Auf. Kan yang ada di pasar ini Sayyidina Utsman. Boleh jadi pedagang-pedagang ini mewarisi amaliyah turun-temurun, itu ujungnya sahabat. Ujungnya dari siapa? Tentu sahabat tidak akan melakukan sesuatu kecuali dari siapa ini? Rasul. Apa kata beliau?
tradisi yang ada di Madinah dalam pandangan saya, kata Imam Malik, itu sama dengan hadis mutawatir. Bapak tahu hadis mutawatir? Ada bedanya, Pak. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Ahad itu riwayatnya itu individu, satu orang. Contohnya apa? Hadis innamal a'malu binniyat itu. Hadis innamal a'malu binniyat itu yang sahih sanadnya itu cuma Sayyidina Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari itu. Itu hadis terkenal, Pak, tapi bukan mutawatir. Tapi ada hadis yang mutawatir. Apa contohnya? Gerakan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Terus ada sekian sahabat meriwayatkan hadis Nabi itu kalau sholat begini, ditanya A sama, B sama, C sama, D sama. Maka pekerjaan Nabi yang diriwayatkan orang banyak ini, nama hadisnya hadis apa ini? Mutawatir. Kalau nanti ada hadis individu ahad bertentangan, maka ulama akan mengambil hadis yang apa ini? Mutawatir. Sama dengan Quran. Quran itu sahabat bacanya ada yang beda-beda, Pak. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Semua sahabat bacanya fatabayyanu. Tapi Abdullah bin Mas'ud bacanya fatasabbatu. Itu menarik tuh. Kalau tulisan fatabayyanu dengan fatasabbatu dibuang harokatnya sama titiknya, itu tulisannya sama, Pak. Fatabayyanu pakai gigi-gigi gini aja ya, dengan fatasabbatu, buang titiknya ta, ba, ya, nun, buang semuanya itu ya, harokatnya buang, maka tulisan itu bisa dibaca dua, Pak. Bisa dibaca fatabayyanu, bisa dibaca fatasabbatu. Dari aspek qiraatnya itu sama-sama benar, Pak. Tapi Bapak membaca sebagai imam, tidak boleh dibaca fatasabbatu kalau Bapak tidak ngaji dan punya sanad khusus itu. Kenapa? Karena yang mutawatir itu yang dibaca orang banyak, mayoritas sahabat membacanya fatabayyanu. Hanya Abdullah bin Mas'ud yang membaca fatasabbatu. Kata Imam Malik, tradisi di Madinah ini sama dengan fatabayyanu. Ini yang mutawatir. Maka kalau bertentangan nanti nih yang mutawatir dengan al-bayyi'ani bil khiyar, saya ikut tradisi di kota Madinah karena tradisi di kota Madinah dalam pandangan saya itu sama dengan hadis mutawatir. Ini kalau dengar kayak gini, pindah mazhab Maliki semua. Kayaknya benar juga Imam Malik ya. Imam Syafi'i apa ini? Salah. Tapi kalau dengar pandangan Imam Syafi'i, nanti kayaknya Imam Syafi'i yang benar. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena sepeninggal Rasulullah, kan sahabat itu ada yang pindah ke Irak. Ada yang pindah kemana ini? Ke Yaman. Mu'az bin Jabal di Yaman itu mengatakan orang yang jual beli tetap punya hak option. Artinya apa? Boleh jadi tradisi yang ada di Madinah ini hanya dipahami oleh sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Sementara sahabat yang keluar dari Madinah itu tidak memahami dengan pemahaman yang sama, padahal mereka sama-sama sahabat. Maka kata Imam Syafi'i, amalu ahlil Madinah, tradisi di kota Madinah itu belum tentu hadis mutawatir kalau ada sahabat lain yang bertentangan. Itu terbawa pada ibadah, Pak. Jadi Bapak kalau lihat ibadah orang Islam, ya itu jangan kemudian ini gara-gara fikih tidak kembali kepada Quran dan hadis. Nih Pak, yang paling sensitif itu Bismillah, Pak. Ada orang Indonesia itu sempat nanya sama saya kalau sholat di Mekah sah nggak guru? Emang kenapa katanya? Lah itu imamnya nggak baca Bismillah. Lihat, persoalan Bismillah itu Pak, itu persoalan di samping dalil, itu tradisi di kota Madinah. Imam Malik itu imam yang terkait dengan basmalah itu yang paling tidak memasukkan basmalah. Kata Imam Malik, Bismillah itu bukan saja tidak dibaca sirron, nggak baca Bismillah. Jadi kalau baca Fatihah langsung nih Allahu Akbar, terus baca nih Pak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sah. Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bilang nggak sah, harus baca Bismillah. Tapi bismillahnya harus dibaca selamanya sirron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Imam Syafi'i enggak. Bismillah itu tergantung sholatnya. Sholatnya duhur asar, bismillahnya ya enggak kedengeran. Sama dengan fatihahnya. Tapi kalau sholatnya maghrib,
Isya, subuh, Fatihahnya keras, bismillahnya keras. Karena bismillah itu kata Imam Syafi'i bagian dari suratul Fatihah. Anda tidak baca, Fatihahnya kurang, sholatnya tidak sah. Kata Imam Abu Hanifah, enggak. Kata siapa? Bismillah itu bagian dari Fatihah. Loh, bagian apa Imam Abu Hanifah? Bismillah itu ayat mandiri. Nih ya, ini ibarat pilkada DKI ini pangrekun ini, tanpa partai ini ya. Kata Imam Abu Hanifah, Bismillah itu enggak punya surah. Itu ayatun mustaqilatun. Ayat yang berdiri sendiri, lil fasli bainas suwar, untuk memisahkan antara apa ini surah. Nah, di sini Bapak, itu namanya wijhatun nazar. Maka kata Imam Abu, karena ini ayat berdiri sendiri, supaya nggak nyaru masuk ke bagian surah, bacalah itu secara sirron. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Malik, enggak. Saya kecil, Imam Madinah itu enggak baca Quran. Ya, Imam Madinah ini nyontoh siapa? Kan enggak mungkin nyontoh Masjid Sa'adatul Muslimin. Belum ada. Pasti nyontoh imam sebelumnya. Ini namanya mutawatir. Kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik, saya punya mushaf. Nih, mushaf di Madinah itu dulu pada setiap surahnya itu enggak ada basmalahnya. Kenapa? Karena saya dikasih tahu sama guru-guru saya, sahabat itu dulu betul-betul hati-hati terkait dengan Quran. Mereka tidak mau memasukkan sesuatu malaisa minal Quran. Itu hati-hati Pak. Kalau sekarang kan enggak, Quran terjemah itu malah bagus. Bapak pernah lihat terjemahan untuk Kementerian Agama itu? Itu di depannya ada 130 atau 120 halaman itu. Itu isinya ulumul Quran Bapak. Tapi dia kita katakan bukan Quran. Dulu sahabat bilang, kalau bukan Quran jangan dimasukkan dalam Quran. Maka sahabat dulu itu nggak mau ngasih tanda baca Pak. Kalau Bapak, itu kan ada tanda bacanya. Kalau rubuk berapa, ini berapa, itu satu. Qurannya dihias-hias lagi. Kata sahabat jangan menambahkan sesuatu yang bukan dari Quran. Kata Imam Malik, Quran saya waktu kecil nggak ada bismillahnya. Berarti bismillah bukan bagian dari apa ini? Quran. Itu ijtihad Pak. Nah, apa yang ingin saya sampaikan setelah uraian yang lebar kayak gini? Itu dipahami oleh semua orang. Imam Ahmad misalnya, cucu murid nih, Imam Malik, itu gurunya Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, la tuqalliduni, kamu jangan ikut saya, jangan ikut juga Imam Malik, jangan juga ikut guru saya Syafi'i, jangan juga ikut Imam Auza'i, jangan ikut Imam Lais. Ikut siapa guru? Kau jangan ikut mereka. Kata Imam Ahmad, ikutlah cara mereka mengambil hukum. Nah, ini yang sekarang nih sama generasi yang aneh-aneh itu dianggap sederhana. Oh, saya enggak usah ikut ulama, saya ikut hadis. Belajar di Gramedia seminggu. Buka terjemahnya Riyadus Shalihin. Loh, ini Nabi enggak kunut subuh. Berarti subuh itu enggak harus kunut. Lah ini yang salah. Kata Imam Ahmad, kamu jangan ikut saya. Kamu jangan ikut Imam Syafi'i, jangan ikut Imam Malik, tapi ikuti cara mereka mengambil hukum. Lah, Imam Syafi'i itu duduk di kakinya Imam Malik ini 13 tahun. Bapak tahu kan ceritanya Imam Syafi'i? Itu nempuh ilmunya luar biasa. Begitu kecil lahir bayi itu di Palestina, di West Bank, ya, dalam keadaan yatim. Ibunya bilang, "Nak, kalau besar di sini nggak jadi orang alim kamu." Loh, kata kita, kok nggak bisa jadi orang alim ya? Karena dulu pusatnya ilmu di Mekah, pusatnya ilmu ya di Madinah, kan nggak tersebar kayak sekarang. Sama Pak, 30 tahun yang lalu orang kampung tuh kalau sekolah SMA jauh ke kota. Ya, bapak-bapak nih kalau udah lahir di kota A, tapi SMA-nya di kota B, itu karena di kota A nggak ada SMA. Masih ingat kayak gitu Pak? Kalau masih ingat berarti tua, gitu. Ya, iya, karena sekarang kan, ya Allah, jangankan SMA. Universitas aja di mana-mana sekarang. Dulu kan enggak, kalau mau cari ilmu itu harus ke kota. Maka dulu ada SMA, saya masih ingat saya. Dulu SMA 1 di Purwokerto itu terkenal betul. Itu SMA terbaik di Jawa Tengah. Orang kalau mau sekolah ya ke situ atau ke Jogja, orang Jawa Tengah itu. Sekarang di kota kecamatan aja ada kampus, Pak. Di Halim sini mungkin ada universitas, ya kan begitu. Lah, ini bapak-bapak, kata ibunya, "Nak, harus jalan ke Mekah." Berangkat. Begitu sampai di Mekah, kata ibunya, orang tuh kalau mau jadi orang alim, itu harus pintar bahasa Arab. Maka yang pertama kali itu belajar bahasa Arab.
Jadi ada kiai tidak bisa bahasa Arab, itu kiai luar biasa Pak. Luar biasa, bukan. Kalau kiai bisa bahasa Arab, itu kiai biasa. Memang biasa berbahasa Arab. Kalau ada kiai tidak bisa bahasa Arab, nggak ngerti kaidah bahasa Arab, nggak tahu nahu, nggak tahu sorof, jadi kiai, itu kiai luar biasa. Luar biasa nipunya kan begitu. Ini Imam Syafi'i belajar dulu. Kan di kampung-kampung Pak. Belajar di Bani Hudzail itu luar biasa itu. Imam Syafi'i ngapal syair Arab, begitu bahasa Arabnya ini tertata dengan kaidah yang baik, kata ibunya, hafalin Quran dulu nak. Itu sumber pertama Quran. Hafal Quran Pak, menguasai syair Arab, umurnya 9 tahun. Hafal Quran 30 juz. Umur 9 tahun Pak. Kita umur 90 tahun, Quran juz 30 aja muter-muter. Jangan kan juz 30, bukan 30 juz 30. Jadi imam traweh itu ketukur-tukur Pak. Mana malikin nas, mana maliki yaumiddin, baca surah Atin, lari ke wal asri. Itu Imam Syafi'i 9 tahun hafal Quran, hafal bahasa Arab. Lihat Pak. Di pinggir jalan itu, ikut main sama teman-temannya, main bola, main apa kayak anak-anak lah. Tapi mukanya bergerak-gerak. Kan lihat, Mufti Mekah pada masa itu Muslim bin Khalid Az-Zinji itu ngelihat, ini anak main bola kok kayak wiritannya. Kalau kita nyangka ini dukunnya Pak, supaya Garuda menang, diwiritin rupanya di belakang ini kan begitu. Dipanggil, sini kamu nak. Kamu ngapain di sini? Ya main sama orang-orang, sama teman-teman. Loh, kok saya lihat mulutmu bergerak-gerak, ngapain kamu? Mengulang hafalan saya guru, saya hafal Quran, saya hafal syair, takut hilang. Loh, kamu hafal itu? Oh iya, kata Muslim bin Khalid Az-Zinji, tempatmu bukan di situ nak, ikut saya ke masjid, ngaji di Masjidil Haram. Begitu ngaji di Masjidil Haram, Imam Syafi'i itu luar biasa, miskin Pak, tidak pernah bawa tulisan bolpen. Maka kalau ngaji itu menatap wajah gurunya. Gurunya bilang, kamu kok kenapa melototin saya? Kalau saya kan saya marahin Pak, lu nantangin gua kan begitu. Ini ngeliatin aja gurunya kan. Kata Imam Syafi'i kecil, guru saya mohon maaf, saya kan miskin tidak bisa beli alat tulis. Maka kata ibu mendukung nak kamu belajar, tapi ibu tidak bisa biayanya. Lihat Pak, miskin itu bukan alasan untuk gagal. Ya, dia kemudian sekolah ngaji. Lalu kata Muslim, kamu kenapa natap saya? Karena saya ingin merekam ingatan saya tentang apa ini guru. Kaget Muslim. Loh, jadi kamu ngaji natap saya itu ngapalin semuanya? Iya. Hafal kamu? Mudah hafal insya Allah guru. Dicek Pak. Ini kan sudah lama nih, 2 minggu ngaji. Coba pelajaran minggu kemarin itu diputar kayak orang nonton video Pak. Coba bayangin, kalau saya kan alhamdulillah Bapak di sini tuh sering lupa sama saya kan gitu. Ya, apa yang saya omongin kemarin, saya omongin sekarang, Bapak masih ketawa gitu. Kenapa? Udah lupa. Maka lupa itu karunia terbesar buat kiai zaman ini. Kalau muridnya itu ndak lupa-lupa, udah mati gaya saya di sini tuh. Udah nggak, iya ya bayangin. Coba ini bener nih. Coba semalam saya diundang maulid, terus pagi ceramah di sini, orang nggak datang pengajian pagi ini. Apa kata orang? Ayolah, baru semalam dia ngomong begitu. Nanti kan begitu Pak. Kata Imam Muslim bin Khalid, subhanallah, kamu hafal betul pengajian minggu kemarin. Jangan minggu kemarin guru, yang 3 bulan lalu kalau guru mau putar boleh. Ditanya, hafal. Kata Muslim bin Khalid, bahaya murid kayak gini nih. Ya, habis ilmu saya disedot kayak lintah nih. Maka di Mekah itu ada orang alim besar di satu tempat, namanya Sufyan bin Uyainah. Nanti gurunya Imam Ahmad yang meneruskan sanadnya Imam Bukhari dalam hadis. Dia kasih tahu sama Sufyan, saya punya murid ya, besok saya suruh ngaji sama kamu ya. Oh iya siap, kata gurunya, karena dulu nggak tahu nih murid apa gitu. Dia kata Muslim, Imam Syafi'i, kamu mulai sekarang ngajinya jangan sama saya aja. Kan ini setiap hari Pak, pagi, siang, sore ngaji sama gurunya ini. Katanya, kamu ngaji sama saya pagi aja. Gak, kalau sore kemana guru? Tuh ada Sufyan bin Uyainah, kamu ngaji ke sana, saya udah bilang sama beliau. Oh ya udah, datang Imam Syafi'i. Sama Pak. 2 minggu Sufyan Uyainah, kalau ibarat sekarang tuh ada WhatsApp, di WhatsApp itu Muslim bin Khalid, lu ngirim murid apa ke gua? Loh, kenapa? Abis ilmu gua disedot. Lihat. Itu enggak cukup Pak. Bertahun-tahun di kaki orang alim 2 besar ini, hingga orang alim itu merekomendasikan ini anak-anak hebat. Maka mereka tidak cukup berguru dengan kami karena kami tidak sehebat yang harusnya menggurui anak tadi. Maka dipanggil, Muhammad, kamu mau nggak ngaji ke Madinah? Bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya boleh, ya mau guru, izin sama ibu, izin sama ibu ngizinin nak, tapi jangan minta ongkos. Kita kalau disuruh ngaji, bininya nggak ngasih ongkos, ya udah kok ngaji deh kan begitu. Kata ibunya, kalau soal ke Madinah kemana ibu dukung nak kalau ilmu, tapi ibu nggak punya apa ini ongkos.
Maka guru itu tadi bilang, oh ya sudah nggak apa-apa. Berarti ibunya rela. Ya, oke. Imam Malik tuh ngajar kitab Muwatta tadi itu. Di Mekah ada satu tuh orang kitab punya Muwatta. Bilang sama ibu, ya kalau nggak bisa ngongkosin ke Madinah, minimal ngongkosin beli kertas. Untuk apa guru? Ya ditulis Muwattanya, nanti datang ke sana kamu pegang buku, katanya jangan malu-maluin kita. Ya, maka Imam Syafi'i bilang nggak pernah protes pak. Apa yang diperintahkan guru itu ditaati, walaupun nanti implementasi dan caranya itu berbeda. Yang penting perintah guru itu ditaati. Kata gurunya, tulis Al-Muwatta. Untuk apa guru? Supaya kamu punya pegangan. Oh, tujuan dari menulis itu supaya ilmu itu ada dalam diri kita. Kalau kita mau ilmu itu tinggal kita buka. Oh, berarti yang penting punya akses kepada ilmu. Mondar-mandir Imam Syafi'i itu. Berhenti ngaji nih kepada dua guru nih karena suruh nyalin. Gurunya senang, wah serius nih nulisnya. Berapa minggu dipanggil? Gimana? Sudah selesai? Selesai guru. Mana Muwattanya? Di sini guru. Ya. Saya kan udah bilang guru, kalau beli bolpen nggak mampu saya beli kertas ya nunggu gubernur baru lah ya kan, siapa tahu ada kartu Jakarta Pintar buat beli kertas misalnya kan nggak punya itu guru. Lalu terus ya saya hafalkan Muwatta itu. Sudah hafal kamu? Sudah guru. Lihat. Jadi kalau orang tuh jangan kemudian membayangkan dirinya, Allah Imam Syafi'i bisa begitu, gue juga bisa. Nama Anda Syafi'i, tapi ini Imam Syafi'i Anda Bang Pi'i gitu loh. Itu hati-hati tuh yang maaf, yang namanya Syafi'i jangan tersinggung ya. Ini sekedar ya, Anda nama boleh sama gitu loh. Kepala juga boleh sama, tapi isinya beda. Ini alim kayak gini pak, hafal Muwatta datang itu 13 tahun di kakinya Imam Malik itu. Nggak pernah ngelawan sama gurunya itu. 13 tahun di kakinya Imam Malik. Imam Malik mafat, baru Imam Syafi'i mulai mengajar. Dan Imam Syafi'i tahu gurunya itu sangat cinta dengan kebenaran. Orang alim itu adalah orang yang rajin mengoreksi dirinya sendiri, bukan mengoreksi orang lain. Gitu. Kalau kita enggak, orang lain dibaca. Tapi iya Imam Syafi'i melakukan koreksi. Ini dulu fikihnya guru. Guru berpandangan seperti ini karena alasannya seperti ini. Tapi saya bertemu dengan Muhammad Ibn Hasan, murid utamanya Imam Abu Hanifah. Itu sama-sama berguru sama Imam Malik. Bapak bisa bayangin majelis itu kayak apa? Imam Malik di tengah ngajar, sebelah kanannya nih Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini orang yang seandainya mau bikin fikih Hanafi baru jadi pak. Ini orang hebatnya luar biasa. Semua pemikiran Imam Abu Hanifah itu diwarisi kepada Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Dua, satu Yusuf bin Yakub bin Ibrahim, Abu Yusuf, ini muridnya, tapi terus beliau jadi ketua Mahkamah Agung, masuk ke pemerintahan. Adiknya, adik kelasnya itu tidak mau masuk pemerintahan, datang ke Imam Malik ngaji. Bertemu dengan anak muda, Imam siapa ini? Syafi'i. Maka Imam Syafi'i itu lihat pak, Anda kalau mau hebat itu bukan karena Anda. Imam Syafi'i itu bilang, fikih saya itu, saya bangun mulai dari Mekah dengan Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zinji. Saya kemudian berguru kepada Imam Malik. Begitu di majelis Imam Malik, saya ketemu dengan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Fikihnya Mekah, fikihnya Irak, fikihnya Madinah, saya olah jadi satu. Jadi martabak, enak. Ya iya. Bapak kalau punya telur doang, nggak punya apa-apa, diapain telurnya? Direbus. Ayo, seneng bapak makan telur rebus? Ya nggak seneng lah. Lu makan, ya Allah telur rebus sama nasi putih lagi. Kalau masih di kuning masih enak. Nasi putih, coba telur rebus. Kalau cuman punya minyak goreng sama telur, paling mata sapi pak. Tapi bapak punya daging, punya daun bawang, punya tepungnya. Bapak adon jadi satu, jadi apa itu? Martabak. Begitu bapak makan, ada telurnya ini rasanya. Tapi ada terigunya ini. Oh, ada dagingnya ini. Ada daun bawangnya ini. Ada cabenya. Ada banyak. Kata Imam Syafi'i, saya ngambil cabenya Imam Abu Hanifah, saya ngambil garamnya Imam Malik, ya itu pak. Jadi ulama itu tidak ada yang sombong. Nah oleh karena itu apa ujungnya ini pak? Ujungnya ini, ulama di masa lalu itu selalu mendeskripsikan bahwa apa yang mereka tuliskan dan apa yang mereka ajarkan itu adalah buah dari pemikiran mereka. Dan pemikiran setiap orang itu boleh jadi berbeda. Imam Abu Hanifah memutuskan zakat fitrah itu pakai uang karena boleh jadi zamannya yang berubah. Ini penting pak, zaman yang berubah itu bukan waktunya yang berubah, kebiasaan orang. Orang Indonesia sekarang kan kebiasaannya pakai duit pak, ya. Iya, kiai dulu pak, amplopnya tuh nggak selamanya duit, pisang,
ya kan, jagung, ya coba aja ya besok ketua masjid ya, semua yang ceramah sini kasih jagung, ya kan, kasih padi, insya Allah ditandain ini masjid sama kiai. Gua nggak datang lagi, kenapa? Dibayar pakai padi katanya. Padahal dulu kiai nerima padi biasa. Saya punya teman Pak, pesantren di Jawa Timur itu santrinya kalau musim panen bayarannya itu dikonversi ke hasil pertanian Pak. Jadi kiainya bilang, tahu nggak Gus katanya, saya ini nggak mungkin kelaparan. Terus kenapa? Lihat gudang saya itu penuh dengan padi, jagung, nggak mungkin saya kelaparan. Tapi saya nggak bisa masaknya. Kenapa? Nggak punya minyak. Lihat deh. Lihat Bapak. Kenapa? Dulu orang Imam Abu Hanifah bilang zakat fitrah itu bayar pakai duit. Imam Malik di Madinah bilang enggak, bayar pakai kurma, ibaratnya pakai beras. Kenapa? Latar belakang zaman mereka hidup itu berbeda. Imam Malik di Madinah hidupnya sederhana, transaksinya barter, kurma itu sah untuk dijadikan alat apa itu? Bayar. Maka orang punya uang dengan orang punya kurma itu manfaatnya sama. Tapi Imam Abu Hanifah di Irak transaksinya itu cash, nggak ada lagi barter, semuanya dinilai dengan apa ini? Uang. Kalau orang miskin itu banyak pegang barang, dia punya kebutuhan yang berbeda, maka dia harus menjual barangnya. Barangnya dijual, harganya pasti apa ini? Turun. Yang rugi fakir, miskinnya. Maka beliau berfatwa, oh iya zakat fitrah itu dibayar pakai apa ini? Uang. Dan ketika ditanya Imam Abu Hanifah, ini yang kamu fatwakan ini yang paling benar guru. Imam Abu Hanifah nggak ada bilang, iya yang paling benar ikut saya, anda ikut kualat. Bukan Abu Hanifah, itu Abu Gosok, ya kan? Imam Abu Hanifah itu bilang, hadzal ladzi tuftina, guru yang anda fatwakan, apakah itu kebenaran? Ya, apa itu yang paling benar? Kata Imam Abu Hanifah, la'allahul khata'u bi'ainihi. Jangan-jangan itu yang paling salah, kata Imam. Tapi itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Kalau ada orang lain yang datang membawa yang lebih baik dari saya, ikuti dia, jangan ikuti saya. Itu kan menggambarkan keluhuran apa itu? Hati. Jadi kiai itu hati-hati gitu loh. Ya, jangan gampang nuding. Ini sebenarnya ceramah ini untuk kiai ini, bukan untuk bapak-bapak ini, ya. Untuk kiai ini. Kiai itu juga hati-hati. Jangan suka nuding orang. Kalau berbeda pandangan dengan dia. Oh, kamu terdengar milih 01 ya? Saya kan 02, saya kan 03. Lalu muridnya tidak, pada itu semua adalah apa itu? Ijtihadi. Jangan gunakan mimbar itu untuk kemudian membuat sesuatu yang seharusnya itu kita pahami berbeda boleh dipahami dengan seperti itu. Yang terakhir Pak, yang terakhir saja. Mu'adz bin Jabal itu pernah dimarahin sama Nabi. Dimarahin itu bukan karena perkara yang hina sebetulnya tuh, karena perkara yang mulia. Mu'adz bin Jabal itu kebiasaannya, itu ndak sholat kecuali sama Nabi. Jadi kalau sholat itu maunya berjamaah sama Nabi. Tapi Mu'adz ini bukan orang yang tinggal di kota Madinah. Ibaratnya Nabi sholat di Halim, Mu'adz di kampungnya di Tambun Pak. Gitu loh. Maka kata Mu'adz, saya setiap sholat itu naik kuda dulu ke Madinah Pak. Mau berjamaah dengan Nabi. Orang di kampungnya suruh nunggu. Kan tidak ada yang bisa jadi imam nih kalau sholatnya jahriyah, maghrib, isya, subuh. Ya, kalau subuh nanti Mu'adz nggak ke Madinah. Tapi isya itu Mu'adz gabung Pak. Kayak Bapak kalau haji umroh tuh, Masjidil Haram panas. Biasanya duhur nggak ke masjid tuh, asar nggak. Tapi maghrib isya ke masjid. Maka Mu'adz maghrib isya tuh dengan Nabi. Pesan Mu'adz, ya nanti saya pulang kok. Ya nanti saya akan apa ini? Mimpin sholat isya kata Mu'adz. Maghrib ada asistennya walaupun kurang hebat-hebat tapi sah lah untuk sholat. Tapi isya kata Mu'adz nanti saya yang ngimami. Ya kata Mu'adz bin Jabal. Singkat cerita ini yang penting di sini Pak. Mu'adz itu kalau jadi imam bacaannya panjang. Begitu kan pulang Pak, habis sholat isya dengan Nabi jam 8 sampai di Tambun jam 9. Jam 9 orang kan sudah ngantuk itu Pak di Masjid Tambun tuh. Mu'adz baca Al-Baqarah rakaat pertama. Ya, buat Mu'adz nggak ada masalah, wong dia guru besok pagi. Tapi rupanya di antara jamaah itu ada supir taksi belubet yang belum sampai target. Begitu jam 9 kata supir taksi, alhamdulillah masih ada 3 jam lagi. Mudah-mudahan 3 jam nih adalah rezeki 300.000 untuk tambahan saya setor nanti saya dapat komisi sekian. Mu'adz baca Al-Baqarah. Supir taksinya, aduh kata supir taksi ini, habis rezeki gua nih ya. Ini bahaya nih, anak besok makan apa? Bayangan gitu. Karena dia terfikir itu mufarokoh Pak. Mufarokoh itu misah dari jemaah. Jadi imamnya masih terus baca Al-Baqarah, dia ruku sujud, ya. Imam ini belum ruku rakaat pertama,
Supir di belakang udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apesnya di belakang ada jamaah, Pak. Yang tangannya kayak orang halim sekarang. Ngambil handphone, difoto, cekrek. Orang itu bangkit dari sholat. Divideoin, Pak. Begitu divideoin, dikasih capture. Dasar munafik, diajak sholat kabur PKI lo. Gitu. Diapakan tuh? Bener kan kita sering begitu kan? Nuduh orang cuman dengan apa ini? Yang kita lihat dengan kita nggak tahu orang tuh melakukan tuh gara-gara apa. Dikasih capture, Pak, disebarin di WhatsApp grup Madinah, ya kan? Orang itu, Masya Allah ini gua ini katanya. Dituduh munafik, nggak terima lapor sama Rasulullah. Nabi, saya mau lapor apa? Ini perbuatan tidak menyenangkan, menyalahi KUHP ini Rasulullah. Ya. Ini perbuatan tidak, kata Nabi, apaan perbuatan? Nih Nabi lihat. Saya satu malam itu sholat dengan imam masjid saya mufarokoh, saya dituduh apa ini? Munafik. Bahkan itu dikatakan ke orang tadi, saya sakit hati ya Rasulullah. Karena saya mufarokoh itu, pertama itu sudah malam. Mu'az sholatnya panjang bener. Itu yang dimarahin bukan orang itu. Mu'aznya dipanggil. Kata Nabi, karena Mu'az itu ketika dilaporin, mengiyakan, Pak. Jadi kan ada jemaah yang ngomporin kiai itu biasanya, ya kan? Habis itu ada. Jadi cerita jamaah ngomporin kiai itu bukan bid'ah, Pak. Dari dulu ada itu. Ngomong tuh jemaah, guru, tadi pas guru sholat ditinggal sama tetangga yang ngono guru. Emang dia kayaknya bukan ahlu sunnah guru ya, kayaknya bukan nggak sama kita kayaknya guru ya. Oh, kata Mu'az tuh mungkin ngomong, iya kali ya, dia nggak suka sama saya kali ya. Gitu doang. Dengar kayak gini, Nabi panggil Mu'az itu. Hadisnya keras nih Sahih Bukhari itu, Pak. Nabi itu marah betul sama Mu'az. Afattanun anta ya Mu'az. Mu'az, kamu tuh mau menyebarkan fitnah ya, kerusakan ya di masjid itu. Kata Mu'az, apa ya Rasulullah? Kalau sholat ramai-ramai itu ngukur. Ukurannya makmum, bukan ukurannya imam. Gitu loh. Bapak sholat duhur mau niru Nabi nggak apa-apa. Nabi itu kalau sholat duhur, rukuknya itu kalau diukur, kan dulu udah ada jam. Sahabat tuh mikir, ini sholat kok lama bener ya? Ini berapa lama? Ngukurnya pakai Quran, Pak. Maka ada sahabat tuh, begitu Nabi ruku, dia baca An-Naba amma yatasaalun. Sampai selesai, Nabi belum bangun. Jadi Nabi itu kalau ruku sholat duhur, lamanya lebih lama dari bapak surah An-Naba. Praktekin di masjid ini. Ya, pasti ada apa itu? Interpelasi, hak angket untuk mencopot imam ini. Apa-apaan? Gue sholat di sini seminggu, parem kocok gue beli. Kenapa? Encok umat semua, asam urat ngamuk. Gitu. Kenapa? Rukunya kayak bacaan Naba, Pak. Lihat, Nabi itu kok sholat kayak gitu. Tapi itu tidak selamanya. Begitu Nabi mau masuk masjid, Nabi itu pernah mendengar tangisan bayi. Dia tidak tahu bayinya itu ada di mana, anak siapa, umurnya berapa. Tapi yang dia dengar itu ada tangisan. Itu Nabi sholat khusyuk, Pak. Dan Bapak nggak boleh mengatakan Bapak lebih khusyuk dari Nabi. Kalau ada orang di Halim bilang, oh Nabi nggak khusyuk ya, sholat masih denger-denger kayak gitu. Wah itu halal mulutnya dicabein Pak 5 kilo. Nabi itu sholatnya paling khusyuk. Tapi kehusyukan Nabi kepada Allah itu tidak memutuskan hubungan Nabi dengan kemanusiaan. Begitu Allahu Akbar, Nabi sholatnya cepat. Kata sahabat tumben, diskon 90%. Kenapa? Nabi sholatnya cepat. Itu baca inna atoina sama kulhu. Itu surah kalau berpasangan, satu jadi gubernur, satu jadi wakil gubernur, menang satu putaran itu Pak ya. Kenapa? Karena inna atoina dengan kulhu itu surah dengan elektabilitas tertinggi di Indonesia. Ya, karena semua orang kalau sholat itu biasanya bacanya inna atoina sama kulhu, kan gitu. Kalau jadi imam baru pura-pura panjangan dikit. Tapi kalau sholat sendirian di rumah, yakin inna atoina. Dan itu orang soleh Pak. Sekarang banyak orang kok cepat sekali nggak baca surah. Enggak lah Gus, kenapa? Kan yang wajib cuman Fatihah. Udahlah, kita sholat Fatihah aja coba gitu. Nih, begitu keluar apa kata Nabi? Kata Nabi, saya bukannya mau memperpendek sholat, tapi tangisan bayi itu seakan-akan ngomong ke saya, Rasul, ya sholatnya jangan lama-lama. Ya emang kenapa? Kata Nabi, nyak gua makmum di belakang, saya ini masih minum ASI. Kalau diajak sholat panjang-panjang saya haus. Kata Nabi, sensitivitas Nabi itu, kehebatan Rasulullah itu, kesempurnaan Nabi itu ada pada kemanusiaannya. Kalau Nabi lain itu kesempurnaannya keluar dari kemanusiaannya. Nabi Ibrahim itu sempurna karena nggak mempan dibakar. Tapi Nabi Muhammad sempurnanya itu bukan buat-buat yang kayak gitu, tapi kemanusiaannya. Maka marah Nabi sama Mu'az. Afattanun anta ya Mu'az. Mu'az, kalau sholat isya di masjidmu itu, jangan buat kerusakan masjid. Ya rusak Pak. Ayo, Saadatul Muslimin besok, panggil imam yang hafiz Quran Pak. Ya, sholat dibuat aturan di sini.
Kalau maghrib, rakaat pertama Yasin. Misalnya nih ya, kalau Isya, rakaat pertama Ali Imran. Yakin Bapak enggak sholat semua? Yakin saya? Enggak, gua enggak sholat. Kan kita begitu, terawih aja kita tandain Pak, sama-sama kulhu, ditandain. Nih gua enggak terawih di musola ini, kenapa? Ini nih jadwal imam ini ya, lama biasa kalau baca, ditandain. Gua kalau besok malam ini gua enggak ke masjid itu, kenapa? Itu imamnya lama, gitu loh. Tahu-tahu imamnya suit Pak, sama imam di masjid lain, tukeran. Dia datang ke masjid sono, imam sini pindah ke sana. Yakin Pak, mulutnya kotor semua. Innalillahi, ini imam doyan amat ya nyakitin gua, coba lihat. Itu Nabi bilang, afatanun anta ya Mu'az, kamu tuh ngerusak Mu'az, ngerusak masjid. Padahal yang dikerjakan Mu'az itu bagus. Betul gak Pak? Kata Nabi, jangan gunakan otoritasmu dalam bidang agama karena jadi imam, kemudian menilai orang lain yang tidak setuju dengan keimamanmu, itu dengan tuduhan munafik. Itu sekedar baca apa ini, sholat yang panjang. Jadi tidak boleh Pak, di atas mimbar itu, kemudian yang tidak dukung ini munafik, yang tidak dukung itu kafir, yang tidak boleh Pak. Itu padahal cuman memilih orang yang ijtihadi. Bahkan Mu'az yang mengajak orang berpanjang-panjang dalam sholatnya, pada sholat yang afdol untuk dipanjang-panjangin bacaannya, itu ketika memvonis orang lain yang berbeda dengan dia, itu diingatkan oleh Rasulullah dengan keras, itu amanah Pak, buat para ustadz. Jangan gunakan mik dan mimbar itu untuk kepentingan pribadinya. Jadi Bapak ya, bulan depan pun saya ngaji di sini. Oh enggak, bulan depan kayaknya udah pilkada ya. Bapak itu enggak usah lah kirim WhatsApp ke saya. Guru, saya milih apa? Udahlah, pilih masing-masing. Yang pesan saya cuma satu Pak, istikharah. Istikharah itu bagian dari doa loh. Ingat, bukan bagian minta petunjuk aja. Ini adalah salah nih. Doa itu bukan minta Pak, doa itu ibadah. Kita ini kalau minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu sejatinya itu puncaknya keimanan Pak. Karena Allah, oh iya ya, lu masih ingat kalau manusia, ingat lu punya Tuhan, ya kan? Minta sama saya. Bapak, biar sholat kayak gimana pun, enggak pernah doa, itu orang sombong Pak dalam agama. Enggak pernah doa, enggak, gua bisa atasi semuanya. Orang yang kayak gitu Pak, ya, kupingnya dikorek-korek itu, ya kan? Kenapa? Enggak benar itu. Maka Bapak, mulai sekarang itu sudahlah ya, perdebatan di masa lalu enggak usah, tapi tiap malam tuh istikharah, minta apa itu petunjuk. Ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa yang baik untuk menjadi pemimpin saya. Imam Abu Hanifah tuh ngaji aja istikharah. Istikharah kan orang alim banyak di Irak itu, tapi pilihannya jatuh kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Itu karena melihat lahiriah dan batiniyah. Lahiriahnya ini guru hebat, batiniyahnya Imam Abu Hanifah, ya Allah, kalau memang ini ilmu yang bermanfaat, jadikan saya itu cinta sama guru saya, dekat sama guru saya. Kalau Bapak kan enggak pasti. Ya, maulid itu ditanya dulu, panitia masak apa? Ya kan gitu. Atau nanti yang ceramah siapa? Aduh, kalau yang ceramah itu serius amat, gua nggak tahan. Kalau ini nih gua seneng, kenapa? Dari awal sampai akhir ketawa. Ketawa itu penting Pak. Tapi kalau ketawa terus, jangan ngundang kiai, pelawak stand up komedi Pak, gitu. Nah, ini bapak-bapak saya sampaikan agar kita itu bijaksana. Mana-mana yang tidak boleh berbeda. Sholat itu nggak boleh berbeda takbiratul ihramnya. Sholat itu nggak boleh beda salamnya. Tapi setelah takbiratul ihram, doa iftitah apapun yang dipanjatkan, selama Bapak dapatkan itu dari guru yang bersanad, maka hormati pilihan orang. Kalau Bapak melihat di masjid Sa'adatul Muslimin ini kunut subuh, jangan dirobah-robah. Ini berdasarkan sanad keilmuan dari Imam Syafi'i. Kalau Bapak punya sanad keilmuan lain dari Imam Abu Hanifah, Bapak merasa ingin ndak kunutan, ndak apa-apa, tapi cari masjid lain. Mudah-mudahan ada makmumnya. Kalau nanti Bapak sudah ada makmum, sholat bersama-sama, toh Bapak akan sama-sama menjadi apa itu? Imam. Itu adalah pilihan yang bijaksana. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, hadirnya kita di masjid Sa'adatul Muslimin ini, langkah kaki yang kita gerakkan mudah-mudahan itu menjadi langkah yang memudahkan jalan kita ke surga. Bacaan kita terhadap hadis Rasulullah, bacaan kita terhadap Al-Quran, bacaan kita terhadap ilmu-ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kedekatan kita dengan Rasulullah. Mudah-mudahan bersama dengan Rasulullah menuju
ridho dan rahmat Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahannya, terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.